Halo, selamat berjumpa kembali di Ruang Dosen bersama saya, Eka Juliafat. Baiklah, kita pada video sebelumnya, silakan lihat video sebelum ini, kita sudah belajar mengenai analisa tegangan dan regangan pada balok beton bertulang. Ya, berarti itu adalah analisa luntur. Nah, sekarang kita lihat ya pada balok ketika kita bebani nanti suatu saat balok itu pasti akan mengalami hancur atau keruntuhan. Ya, kalau kita bebani terus-menerus dia akan runtuh. Nah, ada 3 bentuk keruntuhan luntur yang mungkin terjadi pada perilaku balok. Yang pertama disebut sebagai keruntuhan tekan atau di sini kita sebut bahasa Inggrisnya ya, compression failure. Ya. Ini dia compression failure ini akan terjadi pada balok yang disebut dia mengalami tulangan yang diberikan itu lebih ya, lebih tulangannya. Sedangkan kondisi yang kedua disebut sebagai keruntuhan tarik ya, keruntuhan tarik. Nah, keruntuhan tarik ini terjadi pada balok beton bertulang yang mengalami yang disebut dengan rasio penulangannya kurang. Kurang dari yang mana sih sebenarnya? Ini kurang dari kondisi seimbang. Nah, kondisi seimbang ini akan terjadi pada balok beton bertulang yang memiliki tulangan yang seimbang. Nah, disinilah kita belajar pada video ini kita akan belajar bagaimana kita bisa menghitung balok yang dalam kondisi memiliki tulangan seimbang karena ini sangat penting untuk menentukan apakah nanti balok beton bertulang kita itu mengalami keruntuhan tekan atau dia akan mengalami keruntuhan secara tarik. Nah, ini akan penting sekali karena akan berpengaruh terhadap keamanan struktur kita. Ya, perilaku balok apakah dia mengalami keruntuhan tekan akan mempengaruhi bagaimana cara struktur kita nantinya mengalami kerusakan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat apa itu yang disebut sebagai tadi ya, compression failure atau keruntuhan tekan. Nah, keruntuhan tekan ini terjadi saat balok kita ya, beton pada balok kita itu hancur terlebih dahulu sebelum dia tulangannya mengalami leleh. Ya, betonnya kalah duluan dibandingkan dengan tulangannya. Nah, keruntuhan ini bersifat sangat tiba-tiba, mendadak. Kenapa? Karena tulangannya belum sempat leleh, ya, tapi baloknya sudah hancur duluan ya. Beton pada balok hancur duluan, sehingga tulangannya belum sempat bekerja. Nah, seharusnya kan tulangan ini dia akan mengamankan balok dari keruntuhan yang bersifat tiba-tiba tadi. Nah, kita harus ingat ya bagaimana sifat dari beton ya. Beton itu sifatnya ketas, sedangkan tulangan sifatnya lebih ductile. Ya, tulangan itu mampu mengalami leleh ya. Kita ingat ya tegangan dan regangan pada baja tulangan. Ada suatu area di mana tulangan itu akan mengalami leleh atau meregang dengan sendirinya tanpa terjadinya pertambahan tegangan. Nah, itu adalah kondisi leleh yang kita harapkan akan bekerja pada saat balok kita mengalami keruntuhan, mengalami beban ultimate ya. Nah, itu seharusnya bekerja seperti itu. Namun kalau misalnya tulangan kita itu berlebih, maka dia akan mengalami keruntuhan tekan di mana baloknya, beton pada balok kalah duluan dibandingkan tulangan. Tulangannya belum bekerja, dia belum mencapai leleh, namun baloknya sudah hancur duluan sehingga akan terjadi keruntuhan getas. Ya, keruntuhan tekan ini disebut juga dengan keruntuhan getas karena yang menang itu baloknya kalah ya. Nah, betonnya kalah duluan daripada tulangannya dan tulangannya belum bekerja. Oke. Nah, kemudian keruntuhan yang kedua apa? Nah, ini keruntuhan yang kita harapkan ya, disebut sebagai keruntuhan tarik, di mana keruntuhan tarik ini akan terjadi pada balok beton bertulang yang memiliki tulangan yang kurang namanya ya. Tulangan kurang belum tentu nggak bagus ya kalau pada balok beton bertulang. Nah, ini kondisinya adalah pada balok kita pada saat dia diberi beban ultimate-nya, maka tulangan bajanya itu leleh duluan sebelum betonnya hancur. Ya, jadi tulangannya kalah duluan, tulangannya sudah bekerja terlebih dahulu
ya, sehingga dia mampu leleh, ya, tulangannya bisa meleleh. Nah, kalau dia tulangannya bisa mencapai leleh, maka kalau kita beri beban yang besar, ya, ultimate nanti akan terlihat tanda-tanda kerusakan pada balok kita. Misalnya ada retakan, ada lendutan, ya, pada balok kita, sehingga akan terjadi kita bisa melihat tanda-tanda keruntuhan atau kerusakan. Ya, kalau misalnya kita bisa melihat tanda-tanda kerusakan, tentu bagaimana? Tentu kita bisa mengevakuasi, kalau ada orang kita evakuasi dulu dari bangunannya, atau kita perkuat terlebih dahulu balok-baloknya sehingga kita bisa menghindari keruntuhan tiba-tiba. Ya, ini disebut juga sebagai keruntuhan ductile. Ya, nah kondisi ini bisa terjadi pada suatu balok betul-betulang yang dia memiliki penulangan kurang, ya. Nah, ini yang disebut juga sebagai kondisi balok yang under reinforced. Oke. Nah, bagaimana cara tadi kita sudah saya sampaikan tadi, gimana cara kita menentukan apakah dia tekan, keruntuhan tekan atau keruntuhan tarik? Langkah pertama adalah kita harus tahu dulu apa yang disebut sebagai apa? Sebagai tulangan yang seimbang. Nah, ini dia yang tadi disebutkan bahwa kondisi under reinforced lah yang kita kehendaki untuk terjadi, yang kita rencanakan, ya, di mana bisa ditandai dari bahwa tegangan leleh tulangan yang terjadi itu harus sama dengan tegangan mencapai tegangan lelehnya, dan regangan baja yang terjadi sudah harus melebihi regangan yieldnya, dan keruntuhannya bersifat ductile dan struktur dapat berdefleksi. Ini tadi sudah disampaikan. Nah, nih, sekarang gimana caranya kita bisa mencapai hal itu? Yang pertama kita harus tahu dulu bagaimana rasio penulangannya, ya, bagaimana penulangan yang balance tadi. Pertama kita harus tahu dulu gimana menghitung rasio penulangan. Nah, rasio penulangan itu apa? Adalah luas tulangan total dibagi dengan luas dimensi balok, penampang balok. Ya, kalau kita misalnya punya balok seperti ini, maka misalnya ada 2 tulangan, kita hitung ini adalah luas tulangan totalnya, yaitu, ya, dibagi dengan tinggi efektif balok dikali B-nya, ya, lebar baloknya. Nah, luas tulangan yang seharusnya terjadi untuk memastikan bahwa keruntuhannya adalah mengalami tarik ini, ya, ini kita mengalami keruntuhan tarik. Nah, ini disebut sebagai tulangannya kurang dari 0,75 atau hanya maksimum 75% rasio tulangan seimbang atau rasio tulangan balance. Ini BAL ini adalah balance. Ya, balance seimbang. Nah, ya, jadi maksimum agar keruntuhannya adalah keruntuhan ductile atau tulangan kita itu mencapai under reinforced beam, maka dia maksimum 75% dari luas tulangan balance, ya. Oke, nah inilah yang nanti kondisi ini akan memastikan bahwa tulangan leleh pada kondisi ultimate, itu regangannya kira-kira sekitar 1,8 sampai 2 kali regangan leleh pada saat bentuk. Nah, rasio tulangan, ya, yang adalah 0,4 sampai 0,5 dari load balance adalah yang ideal, ya. Jadi tadi 0,75 itu teoritisnya, tapi kalau secara praktisnya jika ingin kita cepat untuk menentukan, saya mau di saat di proyek itu ada datang arsitek, saya punya balok ukuran 50 kali 50 dan tulangan yang tersedia di pasaran 22. Lalu kira-kira berapa ya saya beli tulangannya? Nah, Anda bisa langsung kali aja ya 0,5%, jadi 5% dari 50% ya dari luas tulangan balance-nya. Nah, kemudian ini juga
adalah untuk mempertimbangkan ada ruangan yang cukup, ya mungkin nggak bisa dipakai sampai 0,75. Kenapa? Karena kita harus bisa mempertimbangkan adanya ruangan yang cukup untuk penempatan tulangan dan untuk membatasi retak dan lilitan yang mungkin terjadi. Nah, kalau itu adalah batas atas 0,75 rule balance, maka batas bawah atau tulangan minimumnya adalah ini, ya kita hitung, yaitu akar dari FC aksa dibagi dengan 4 dikali tegangan lelehnya, ya dikalikan dengan lebar balok, dikalikan dengan tinggi efektif, ya. Nah, ini juga harus lebih besar dari 1,4 dibagi tegangan lelehnya dikalikan lebar balok tadi dikalikan dengan tinggi efektif. Ya, ini tinggi efektif. Ini boleh BW, BD sama ya. Ini D. Ya, ini D. Oke. Nah, kenapa kita memerlukan tulangan minimum ini adalah agar tulangannya juga nggak terlalu sedikit, ya. Nah, konsekuensi luas tulangannya yang terlalu kecil, nanti momen nominalnya bisa lebih kecil dari momen kritisnya, yaitu regangannya menjadi sangat besar, lenutan yang terjadi besar, ya. Kemudian ketika beton retak, maka MS-nya lebih besar dari momen crack-nya, momen retaknya, dan balok juga jadinya akan segera runtuh. Ya, nah ini kenapa tulangannya nggak boleh juga terlalu sedikit, sehingga harus ada batasan tulangan minimum seperti rumus yang disampaikan tadi, ya. Nah, kemudian ada juga persyaratan tambahan untuk batas bawahnya, ya tadi rasio tulangan minimumnya harus ada. Jika luas tulangan terpasang itu lebih besar dari 4/3 luas tulangan yang diperlukan berdasarkan hasil analisis, maka luas tulangan minimumnya ini tidak jadi diperlukan, ya, tidak diperlukan. Maka kita bisa hitung langsung, ya, rasio produksi dikalikan momen nominalnya adalah 4/3 momen ultimate-nya. Nah, ini bisa kita lihat di SNI, ya. Ini berlaku untuk struktur yang memiliki volume beton yang besar dan masif. Nah, sekarang gimana sih cara kita tadi menentukan rasio tulangan seimbangnya? Gimana cara nentuin tadi ini raw balance-nya? Nah, raw balance ini adalah tadi ini ya patokannya, ya, untuk yang atas, yang ini yang bawahnya, ya ini harus kita tentukan. Nah, raw balance ini terjadi pada regangan ultimate beton itu sebesar 0,003 dan regangan lelehnya itu sama dengan regangan baja yang ada pada balok itu sama dengan regangan leleh bajanya, ya. Nah, caranya gimana? Ya, sama ini kita pakai, ini kita gunanya tadi belajar diagram regangan penampang balok, ya. Kita menggunakan diagram regangan untuk mencari raw balance-nya. Ya, kita gunakan ini dengan menggunakan prinsip segitiga sebangun atau perbandingan segitiga. Ini kita bandingkan segitiga yang ini dengan yang ini. Very easy, ya. Jadi 0,003 dibagi dengan yield-nya ini, ya, dibagi dengan C. C pada kondisi balance. C ini seharusnya C aja, tapi karena kita mau hitung kondisi balance-nya, maka ditambahkan B, balance artinya. Kemudian D, tinggi efektifnya dikurangi dengan CB-nya, ya, ini. Ini adalah D dikurangi C, ya. Nah, kalau dia balance kasih B di sini. B, ya. Nah, seperti itu. Nah, dengan begitu kita bisa ngitung, ya, kita bisa mulai menghitung beberapa parameter untuk menghitung raw balance-nya. Nah, setelah kita menggunakan persamaan ini, berikutnya apa? Kita masukkanlah nilai dari ECU-nya tadi. Ya, tadi berapa tadi gimana? Ini EC dibagi dengan C balance sama dengan regangan bajanya dibagi dengan D dikurangi CB, ya. Nah, ini lalu kita ganti, masukkan 0,003, ya, dibagi CB sama dengan regangan baja kali D dikurangi CB. Nah, ini tinggal kita hitung, ya, kita kalikan ini ke sini, sehingga kita bisa dapatkan
persamaan berikut ini, ya, lalu kita dapat tinggi efektif balok dalam kondisi seimbang atau kondisi balance seperti ini. Ya, ini adalah tinggi efektifnya. Yang ingat ya, tinggi efektif. Setelah kita dapatkan tinggi efektifnya, ya, sorry sebentar. Oke, setelah kita dapatkan tinggi efektifnya, maka ini bisa kita gunakan untuk menghitung tinggi blok tekan dalam kondisi balance, ya. Ingat yang ini ya. Nah, ini adalah luas blok tekannya, lebarnya adalah 0,85 fc aksen, sedangkan ini adalah tinggi kondisi balance-nya, ya. Maka AB sama dengan beta 1 dikalikan C pada balance. Nanti ini tinggal dimasukkan C ini ke sini, ya. Ini menjadi beta 1 dikalikan 0,003 dikalikan D per 0,003 ditambah regangan lelehnya. Nah, ini ya. Lalu seperti biasa ya, kita buatkan bahwa dia semua harus dalam kondisi seimbang, maka ini adalah C-nya, ini adalah kondisi tensionnya ya, T. TS ada juga yang menyebut C saja, ini di sini sebut C. Ada juga yang menyebutnya CC untuk compression konkret, ada yang menyebutnya TS saja ya. Nah, ini kita masukkan ya, ingat karena dia kondisi balance semuanya jadi dalam kondisi balance, termasuk tulangannya kita beri kode balance ya. Nah, dari sini bisa kita hitung ya menggunakan ya persamaan matematika biasa saja ya, jabar biasa. Ini kita masukkan beta 1 dikalikan D ya, dikalikan D tinggi efektifnya dikalikan ini 0,003 dibagi 0,3. Nah, untuk agar bisa kita menghilangkan nih regangannya, regangan lelehnya ini, maka ini kita kalikan dengan modulus elastisitas per modulus elastisitas ya. Rumusannya kita tahu ya, ini adalah apa? F yield per regangan yield ya. Ini juga ya, ini lalu ini kita bisa pakai untuk menghilangkan ini ya, menghilangkan yieldnya ini ya. Nah, sehingga nanti kita bisa dapatkan persamaan ini ya, persamaan ini persamaan baru ya, dengan lebih sederhana, sehingga kita pakai 600 per 600 ditambah F yield-nya ya, F yield-nya. Nah, dari sini kita bisa hitung ya raw balance-nya ya, AS balance-nya ini ya, sedangkan AS raw balance itu apa? Raw balance itu adalah AS balance per B dikalikan D luas penampangnya ya. Nah, dengan begitu kita tinggal masukkan persamaan ini ya. Ini ya, jadi dia menjadi 0,85 fc aksen dikalikan beta 1 dikalikan D per F yield dikalikan 600 per 600 tambah F yield. Nah, ini dibagi dengan B dikalikan D. Nah, ini kan juga B dikalikan D. Ini kita coret ya, sehingga kita bisa dapatkan raw balance-nya adalah ini ya, 0,85 fc aksen dikalikan beta 1 dibagi F yield-nya saja dikalikan dengan 600 per 600 tambah F yield. Nah, seperti ini. Ini persamaan untuk menghitung rasio tulangan balance ya. Jadi seperti itu cara kerja dalam perhitungan persamaan-persamaannya ya. Nah, ini dia kesimpulannya kira-kira begini ya. Jadi untuk menghitung luas tulangan balance bisa seperti ini. Oke. Nah, sekarang kembali kita kasih latihan untuk dikerjakan di rumah ya. Coba dihitung gimana menentukan raw balance-nya. Sama seperti pada video sebelumnya, ada latihan juga, Anda tinggal ngitung ya. Ini ada suatu balok dengan lebar B, kemudian tinggi efektifnya adalah D. Nah, minta di sini ini adalah C, tinggi garis netralnya, ini adalah blok tekan A-nya ya. Nah, ini lebar blok tekan 0,85 fc aksen. Nah,
Ini D-nya 300 mm, D-nya 400 mm, ini 400 mm. Ini D-nya 300 mm, H-nya 450 ya total. Tinggi baloknya. Nah, ini ya. FC aksesnya 27,5 sehingga beta satunya adalah 0,85, F-nya 400 megapascal. Nah, di sini diminta luas tulangan balansnya berapa, luas tulangan maksimumnya berapa. Ingat ya, cara mencari tulangan maksimumnya adalah 0,75 rho balance. Ya. Dan berapa luas tulangan minimumnya, yaitu pakai persamaan yang tadi ya, 1,4 FU per BW dikalikan D dan yang lain ya. Oke, nah silakan dikerjakan. Nah, pada video yang lain akan kita lakukan pembahasan khusus mengenai hal ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya tentang hal tersebut atau pembahasan yang lain mengenai balok pertulangan rangka. Baiklah, kita sudahi dulu. Sampai berjumpa lagi. Jangan lupa like and subscribe untuk bisa mempelajari hal-hal berikutnya bersama saya di ruang dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.